Ketika Luffy, sang bajak laut yang ceria tapi tak terkalahkan itu, bertemu Loki yang memiliki ambisi sebesar dendamnya kala ini. Sebuah pertanyaan menjerat pikiran Luffy sekarang, apa yang membuat seseorang begitu terobsesi hingga ingin membangkitkan kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya? Dan seberapa jauh Luffy sendiri bersedia melangkah tuh untuk mempertahankan kehidupan dan juga para kru lainnya. Sementara itu di balik layar sendiri, Cross Guild yang dipimpin oleh Crocodile dan juga Mihawk bergerak dalam bayangan, berusaha menumbangkan fondasi angkatan laut yang bahkan sudah lebih kuat daripada gunung nih ibaratnya. Tapi kali ini bukan hanya soal kekuasaan atau tahta ya. Tidak, kali ini mereka ingin sesuatu yang lebih, sebuah perubahan di seluruh dunia diwarnai dengan darah para admiral. Seiring pertempuran yang akan datang, misteri kekuatan tersembunyi dan ambisi menggelegar itu dalam dada para petarung. Akankah dunia bertahan menghadapi kekacauan baru ini? Ya, ini menarik. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, supaya untuk support kalian semuanya untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy itu. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini, sepertinya memang benar chapter 1131 ini dari One Piece memang banyak banget yang bisa dibahas ya. Pertemuan antara Luffy dan Loki menjadi sorotan besar di sini, terutama soal diskusi mereka tentang awakening dari kekuatan buah iblis. Luffy sudah sampai pada tahap awakening dengan gear kelimanya yang khas dan unik itu. Yang bikin Loki penasaran setengah mati itu dia sampai bertanya-tanya ke Luffy soal bagaimana caranya bisa mencapai tahap ini. Apalagi setelah tahu kalau Luffy punya kemampuan berubah jadi wujud putih itu yang khas daripada buah iblisnya. Nah, gambaran ini pasti juga akan terungkap di chapter mendatang itu 1132-nya. Ternyata Loki punya kisah cukup gelap di masa lalunya. Dia pernah ngebunuh ayahnya sendiri demi mendapatkan buah iblis legendaris milik kerajaan Elbaf. Tapi sayangnya dia malah ditangkap dan dirantai di pohon tersebut sebelum sempat melakukan awakening. Jadi bisa dibilang ya nakama, dia itu masih jauh dari mencapai level kala itu. Tapi ada satu hal yang bikin Loki makin termotivasi. Dia mau menemukan cara buat mencapai tahap awakening dan Luffy yang udah mencapainya jelas jadi panutan saat ini. Namun Luffy sendiri sejujurnya nggak begitu tahu ya gimana caranya mencapai awakening itu. Dia bilang waktu melawan Kaido dahulu dia juga hampir mati, tetapi tiba-tiba saja buah iblisnya bereaksi dan bikin dia bangkit dengan wujud barunya tersebut, gear kelimanya. Lucunya Luffy dengan polosnya bilang mungkin Loki harus dalam situasi hampir mati juga buat bisa ngerasain awakening tersebut. Ide ini langsung bikin Loki tertawa, tapi dia kayaknya serius mau nyoba sih jika dia setuju menjadi kru nakamanya kan. Nah, panel di sini Loki pun akhirnya mengajak Luffy buat bertarung itu ya, dengan harapan duel mereka bisa membawa Loki ke titik awakening. Tapi sayangnya Luffy malah menolak tawaran itu karena dia masih ada janji dengan kru lainnya untuk nggak bisa terlalu lama. Fokus Luffy saat ini adalah buat segera menyusul para kru yang sedang berada di dalam pohon Yggdrasil. Ngomongin soal kru Luffy lainnya nih, mereka saat ini lagi masuki lapisan kedua dari kota itu, pohon Yggdrasil ya. Ada Zoro, Sanji, Nami, Usopp dan Chopper yang siap menghadapi berbagai tantangan baru. Sebelumnya mereka berada di jembatan dan sudah hampir sampai. Seperti biasa, Zoro sebagai petarung utama diperkirakan bakal bertemu dengan lawan-lawan kuat di negeri tersebut. Ada hal ini kemungkinan akan membuat namanya makin dikenal di Elbaf sendiri. Nggak cuma kru topi jerami aja yang jadi sorotan di chapter ini, tapi juga dengan Cross Guild, kelompok yang didirikan oleh Crocodile dan juga Mihawk. Cross Guild ini cukup unik nakama, soalnya mereka tuh benar-benar fokus untuk menjatuhkan angkatan laut ya. Bahkan sempat memberikan bounty tinggi kepada para marinir. Kalau dipikir-pikir lagi, dari mana mereka dapat duit sebanyak itu? Ya ternyata mereka itu didukung sama banyak organisasi bawah tanah yang juga punya dendam sama angkatan laut. Untuk mempertahankan dukungan dari organisasi-organisasi ini, Cross Guild sadar kalau dia itu harus memberikan hasil yang nyata. Jadi rencana selanjutnya dari Cross Guild itu adalah membuat mengincar salah satu admiral dari angkatan laut. Kali ini target mereka adalah Admiral Ryokugyo yang dikenal aktif dan paling mungkin dipancing ke suatu tempat untuk dihadapi. Di sini Dracul Mihawk bakal jadi ujung tombak Cross Guild dalam menghadapi Ryokugyo ya. Kalau beneran duel ini terjadi antara Mihawk dan juga Green Bull itu bakal jadi pertempuran epic banget kan. Ryokugyo
Kyu punya kemampuan Boy Blues dan kekuatan hutan tersebut, sementara Mihawk udah dikenal sebagai pendekar pedang terkuat nomor 1 sepanjang sejarah ini. Meskipun Green Bull punya kemampuan bertahan hidup dengan kekuatan Boy Blues-nya, kekalahan di tangan Mihawk bakalan bikin gempar seluruh dunia dan meruntuhkan mental semangat angkatan laut kan. Sementara itu nakama, di belahan dunia lain, Sang dan kru bajak laut lainnya, Akagami juga sedang waspada. Soalnya ternyata banyak bajak laut legendaris yang sudah mulai aktif kembali untuk mencari One Piece, termasuk Shiki si singa emas dan Silver X. Mereka adalah mantan kru Rocks yang meskipun terkenal tidak akur itu, kali ini memutuskan buat beraliansi demi satu tujuan bersama. Sang tentunya nggak akan tinggal diam dengan kembalinya Shiki. Dia tahu betul bahaya yang dibawa Shiki itu dan berencana menghentikan pergerakannya sebelum Shiki mendapatkan lebih banyak pengikut lagi. Kalau sampai ada pertempuran antara Akagami dan aliansi Shiki Silver X itu, kemungkinan besar Sang akan menghadapi Shiki, sementara Ben Beckman wakil Sang itu bakalan melawan Silver X sendiri ya. Dengan stamina Shiki dan Silver X yang udah mulai menurun karena usia, Sang dan Ben Beckman diprediksi bakal keluar sebagai pemenangnya nakama. Gak hanya itu nih, nama-nama besar lain dalam dunia bajak laut juga gak kalah menonjol. Salah satunya adalah Kuzan, mantan Admiral Angkatan Laut yang sekarang jadi anggota kru Blackbeard. Kuzan udah menunjukkan keberaniannya dengan mencuri puding di wilayah Big Mom itu ya, dan sekarang tampaknya dia punya target baru yaitu Vegapunk. Tujuan Blackbeard mencuri York klon dari Vegapunk itu bukan cuma buat mendapatkan informasi ilmiah yang dimiliki York sendiri, tapi juga untuk menggunakannya sebagai alat negosiasi dengan pemerintahan dunia. Kuzan pun siap menjalankan misi terjal ini ya, meskipun tahu taruhannya cukup tinggi. Tentu saja nakama, hal ini bakal bikin angkatan laut terutama Akainu sangat geram, karena mereka nggak akan rela kehilangan sosok penting seperti Vegapunk York. Yang menarik karena tingkat bahaya dari Kuzan ini, bounty atau nilai buronannya sekarang itu naik menjadi 3,5 miliar berry, setara dengan Mihawk. Meskipun Kuzan baru saja terjun sebagai bajak laut, kekuatan dan potensinya udah membuat banyak pihak waspada, termasuk pemerintahan dunia sendiri. Nah, dari semua ini bisa kita lihat ya, kalau pertarungan untuk dapat di One Piece sendiri makin memanas sekarang itu, para bajak laut legendaris mulai kembali ke permukaan. Organisasi bawah tanah mendukung bajak laut seperti Crossguild itu, dan angkatan laut semakin terancam sekarang ini. Nggak heran kalau dunia bakal mengalami kekacauan besar kan. Itu benar-benar chapter penuh dengan plot twist yang menarik yang mestinya bakal bikin penasaran selanjutnya. Selain itu, perkembangan karakter seperti Zoro, Luffy, dan Mihawk jelas membawa cerita One Piece itu ke arah yang lebih seru lagi dan menegangkan kan. Kita tinggal tunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan apakah rencana para bajak laut ini akan berhasil atau malah menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Jadi menurut kalian gimana? Apakah Luffy akan menerima tantangan Loki, dan apakah Crossguild akan berhasil menumbangkan angkatan laut dengan mengalahkan Admiral Green Bull itu? Nah, kita jujur menantikan hal itu ya. Pertempuran epik ini telah memperlihatkan situasi, ambisi, kekuatan, dan impian dari banyak bajak laut di kisahnya sendiri. Luffy dengan kekuatan gear kelimanya yang unik itu tidak hanya semakin memahami kekuatannya sendiri, tetapi juga menyadari betapa berbahayanya obsesi pada kekuatan bagi mereka yang tak memiliki hati yang tulus itu ya. Melalui konfrontasinya dengan Loki nakama, Luffy menegaskan bahwa tekad dan ikatan persahabatannya jauh lebih berharga daripada sekedar kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan dunia lewat Akuma no Mi. Di sisi lain, Crossguild dengan strategi licik krokodil dan kekuatan tajam Mihawk itu telah berhasil mengguncang fondasi angkatan laut nih. Itu melahirkan pesan yang jelas bahwa dunia tidak akan pernah lagi berada dalam genggaman mutlak atau satu pihak. Mereka menunjukkan bahwa bahkan organisasi yang tampak tak terkalahkan pun punya kelemahan ketika dihadapkan pada kekuatan yang datang dari kegiatan dan kerja keras kan. Namun ini baru awal dari akhir nakama. Setiap kekuatan besar yang bangkit di dunia membawa lebih banyak tantangan dan ancaman baru kan. Dunia sedang berubah memang, dan para bajak laut, angkatan laut, pemerintahan dunia, serta negara-negara seperti Elbaf sendiri itu akan dihadapkan pada konsekuensi besar dalam tindakan mereka. Nah, di akhir cerita, Luffy dan kru topinya itu akhirnya sudah meninggalkan jejak keberanian dan kebijaksanaan di Elbaf nih. Mereka paham bahwa di depan lautan yang lebih berbahaya dan petualangan yang lebih besar lagi telah menunggu. Meskipun ancaman dari Crossguild masih berkeliaran pula ya, Luffy mungkin pasti akan melindungi teman-temannya, dan di dunia siapapun yang berani merusak kebebasan mereka berjuangkan. Nah, dalam hati pasti Luffy yakin kan bahwa One Piece masih tetap berada di sana. Siapa yang menemukan mereka yang paling pantas memilikinya? Bukan yang paling kuat, tetapi yang paling berani dan penuh tekad itu, sampai Road Poneglyph terakhir itu akan didapatkan dari salah satu di antara mereka. Sepakat nakama semuanya?
Ini menarik untuk kita nantikan. Jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih, dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Nakama dan Joy Boy Sang Mika telah kembali ke peradaban One Piece.